Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi pada pertemuan ke-10 dengan materi pendirian, partisipasi anggota, dan permodalan koperasi. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai syarat dan tata cara pendirian sebuah koperasi. Tata cara pendirian koperasi diatur dalam Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat seperti Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas provinsi, dinas kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah keanggotaannya untuk melakukan penyuluhan hal terkait dengan koperasi. Untuk koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan bagi koperasi primer dan untuk sekunder dihadiri paling sedikit 3 koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Rapat pendirian tersebut membahas materi rancangan anggaran dasar. Adapun isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi yaitu daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, lalu ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai rapat anggota, lalu ketentuan mengenai permodalan, selanjutnya yaitu ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, lalu ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Yang terakhir yaitu ketentuan mengenai sanksi. Setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasi pada anggaran dasar. Setelah rapat pendirian selesai, maka notaris pembuat akta koperasi dapat membuat akta pendirian koperasi. Setelah dibuat akta pendirian koperasi, maka para pendiri atau kuasa pendiri dapat membuat akta atau menunjukkan akta pendirian koperasi kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari. Selanjutnya yaitu mengenai partisipasi anggota koperasi. Partisipasi anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha, serta dalam menikmati sisa hasil usaha. Partisipasi anggota dalam koperasi menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan usaha koperasi. Hal ini disebabkan oleh kedudukan anggota yang sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi. Sebagai pemilik koperasi, anggota harus berupaya mendukung manajemen organisasi dan permodalan koperasi. Sementara itu, sebagai pelanggan koperasi, anggota harus menjamin keberlangsungan usaha koperasi dengan selalu memanfaatkan potensi dan layanan usaha koperasi. Partisipasi anggota dalam manajemen organisasi, permodalan, dan pemanfaatan layanan usaha koperasi ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha koperasi.
Partisipasi anggota dalam koperasi akan meningkat apabila anggota memahami program-program koperasi yang memberikan peluang bagi anggota untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan non-ekonomi, serta merasa memperoleh layanan usaha yang berkualitas. Kemudian, bentuk partisipasi anggota koperasi sebagai pemilik dan sebagai pengguna dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama yaitu partisipasi anggota sebagai pemilik. Terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pengawasan jalan kegiatan koperasi, lalu partisipasi dalam kontribusi modal, baik melalui simpanannya yang menentukan kepemilikan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, maupun simpanan yang tidak menentukan kepemilikan. Yang terakhir yaitu partisipasi dalam menanggung resiko, baik resiko pelayanan kepada anggota maupun resiko bisnis dengan non-anggota. Yang kedua yaitu partisipasi anggota sebagai pengguna, terdiri dari partisipasi dalam membeli barang atau jasa kebutuhan konsumsi. Yang kedua yaitu partisipasi dalam memanfaatkan jasa simpanan dan pinjaman. Selanjutnya yaitu partisipasi dalam pembelian bahan baku dan input lainnya untuk kebutuhan produksi anggota. Lalu, partisipasi dalam menjual hasil produksi atau output produksi. Kemudian, partisipasi dalam memanfaatkan pelayanan jasa lainnya, seperti jasa asuransi, penjaminan hari tua, dan jasa-jasa lainnya. Yang terakhir yaitu mengenai permodalan koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama besar dari semua anggota koperasi dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Sedikitnya ada 3 alasan koperasi membutuhkan modal. Antara lain yaitu yang pertama, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya praorganisasi untuk keperluan pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, untuk membayar biaya administrasi pengurusan izin, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu untuk membeli barang-barang modal. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap atau barang modal jangka panjang. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu untuk modal kerja. Modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya. Demikianlah tambahan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.